kami menyaksikan ada sedimentasi, kami juga kemudian menyaksikan ada tongkang-tongkang yang membawa nikel dari Raja Ampat ke Weda. Nah, tongkang-tongkang ini termasuk salah satu yang berpotensi merusak terumbu karang. Jadi ketika itu adalah pulau-pulau kecil yang punya nilai kerawanan, kerentanan yang tinggi. Kenapa? Biasanya pulau kecil kan terisolasi dia. Kalau seandainya mereka terjadi perubahan atau degradasi, itu amat sangat lama. Kan cenderung mereka akan permanen. Raja Ampat bukan cuma surga buat penyelam, tapi juga jantungnya Coral Triangle. Rumah buat ribuan spesies laut dan salah satu ekosistem terkaya di dunia. Tapi belakangan pulau-pulau kecilnya mulai rusak. Bukan karena turis, tapi karena tambang nikel. Yap, sebelum kasus ini viral, pasti banyak yang gak ngeh kalau aktivitas tambang di Raja Ampat udah ada sejak akhir 90-an. Dan makin kelihatan sejak 2021 pas beberapa perusahaan mulai eksplorasi. Yang bikin tambah panas, beberapa tambangnya ternyata masuk wilayah geopark UNESCO. Publik marah, media sosial gempar. Sampai akhirnya 4 izin tambang dicabut. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan. Memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif. Dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 iup yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Ada beberapa alasan kenapa izin tambang ini dicabut. Pertama, ada pelanggaran lingkungan. Kedua, berada di kawasan geopark Raja Ampat yang seharusnya dilindungi. Ketiga, belum punya rencana kerja dan anggaran belanja. Dan terakhir, ada penolakan dari Pemda dan tokoh masyarakat. 5 pulau di Raja Ampat dijajal perusahaan tambang nikel yang berbeda-beda. Beberapa petingginya bukan orang sembarangan. Sebut saja Freddy Numberi, mantan menteri zaman SBY, ada juga keluarga konglomerat Indonesia. 2 perusahaan mendapat izin dari pemerintah pusat dan 3 lainnya dapat izin dari pemerintah daerah. Pulau-pulau cantik ini ternyata nggak bisa ditambang sembarangan. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pulau yang luasnya di bawah 2.000 km persegi nggak boleh dipakai buat tambang. Dan banyak pulau di Raja Ampat, termasuk Pulau Gak, luasnya bahkan kurang dari 60 km persegi. Bukan tanpa alasan ya, masalahnya pulau kecil ini gampang rusak. Sekali hutannya dibuka, tanahnya longsor, lumpur turun ke laut, dan terumbu karang bisa mati. Sekali rusak, pulihnya bisa ratusan tahun, atau nggak pulih sama sekali. Raja Ampat dibilang jantungnya Coral Triangle. Karena memang di sana terdapat 75% koral yang ada di dunia. Dan itu tentu perairannya nggak dalam-dalam banget gitu. Jadi kalau misalnya ada transportasi tongkang di sana, pasti akan merusak terumbu karang. Greenpeace yang ngeviralin tagar Save Raja Ampat ini menyaksikan langsung kerusakan yang terjadi. Dari udara beginilah kondisi sebagian pulau kecil di Raja Ampat. Hutan gundul, aliran lumpur ke laut, dan karang yang makin terancam. Jejak tambang ninggalin luka di surga tropis ini. Di Pulau KW kami menyaksikan ada sedimentasi karena memang di pulaunya juga sudah ada pembukaan hutan dan itu penambangan sudah dimulai. Dan dari situ juga kami melihat adanya sedimentasi. Jadi pada saat hujan aliran turun ke bawah, sedimentasi dari tambang itu merusak terumbu karang. Kami juga kemudian menyaksikan ada tongkang-tongkang yang membawa nikel dari Raja Ampat ke Weda. Nah, tongkang-tongkang ini termasuk salah satu yang berpotensi merusak terumbu karang. Karena wilayah Raja Ampat ini adalah perairan dangkal sebenarnya. Tapi pihak perusahaan punya pembelaan sendiri. Salah satunya PT KW yang klaim AMDAL-nya udah dikaji para pakar. Kami memiliki AMDAL ini sudah dikaji oleh beberapa pakar. Pakar itu profesor, doktor, gitu kan. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup itu kita sudah diuji dokumen AMDAL kita itu. Sejauh mana
limbah itu yang akan mencemari Raja Ampat itu sudah terkapar. Itu nggak mungkin para pakar itu menganalisis itu dengan seriusnya. Itu kalau seandainya para pakar itu tidak setuju dengan dokumen AMDAL 3, kami nggak akan bisa nambah. Itu semua ada kajian ya Bapak Ibu semua. Ada kajian Pulau Kawe itu dikaji benar-benar AMDAL-nya oleh para pakar. Padahal ada sanksi bagi yang melanggar. Nggak main-main, penjara sampai 10 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Tapi ternyata nggak serta-merta bisa melindungi Raja Ampat. Kalau kita lihat dari Undang-Undang 1 ya tahun 2014. Iya, 1 2014. Itu kan menggantikan Undang-Undang 27 tahun 2007 ya. Tentang pengelolaan pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil itu ya. Betul. Ada larangan untuk menambang di pulau-pulau kecil ya, ada itu memang. Dan standar atau ukuran pulau kecil kan juga sudah ada kriterianya. Nah, cuma ternyata di situ juga ada pasal yang istilahnya itu lentur gitu. Jadi pasal yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan penambangan sebetulnya di situ. Nah, mungkin itu yang jadi celah itu yang mungkin bisa masuk. Nah, jadi kalau itu memang diperlukan, cuma ada syaratnya memang. Syaratnya itu memang harus dapat dipastikan ya bahwa kegiatan itu memang tidak berdampak signifikan terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Udah tahu pulau kecil, rawan rusak, masuk geopark pula, tapi kenapa tambang tetap jalan? Secara analisis, dua hal ini mungkin bisa jadi alasannya. Nikelnya premium dan lokasinya strategis. Nikel di Raja Ampat ini bukan nikel sembarangan, kandungannya tinggi, jenis saprolit, dan gampang dijual ke luar negeri tanpa perlu smelter canggih, jadi bisa menekan ongkos produksi. Di Pulau Gak, kandungan nikelnya jenis saprolit high grade, artinya kadar nikelnya tinggi lebih dari 1,8%. Gampang diolah, nggak butuh smelter mahal, langsung bisa dijual buat bahan stainless steel. Jumlahnya nggak sebanyak Morowali atau Halmahera, cuma sekitar 40-50 juta ton biji basah. Tapi karena kualitasnya tinggi dan lokasinya dekat smelter Halmahera, tambang di Raja Ampat bisa dianggap cuan kilat. Nggak heran, walaupun kecil, pulau-pulau ini tetap dihajar. Lokasi Raja Ampat juga dinilai strategis karena dekat banget sama Halmahera. Dari Pulau Gak ke Weda Bay, Halmahera, jaraknya cuma 230 km lewat laut. Di sana udah berdiri smelter raksasa yang siap ngolah nikel kapan aja 24 jam non-stop. Gak kayak tambang di Sulawesi yang harus muter jauh dulu, lewat laut dalam dan ngelewatin jalur padat. Artinya, ongkos lebih murah, cuan lebih cepat. Studi global menunjukkan bahwa penambangan nikel di Indonesia menghasilkan jejak kerusakan lahan 0,7 meter persegi per ton biji. Artinya, kalau Pulau Gak eksploitasi 40 juta ton biji, maka 28 juta meter persegi hutan dan ekosistem sudah tergerus. Ini setara 2.800 hektar. Dampak dari deforestasi, sedimentasi, dan kerusakan karang tak hanya merobek ekosistem, tapi butuh dana fantastis untuk pulihkan. Jumlahnya bisa berkali-kali lipat dari pendapatan tambang. Menurut Ketua ILHI, Prof. Bambang Setiono, tambang di pulau kecil ibarat memaksakan beban berat pada wilayah yang rapuh. Jadi ketika itu adalah pulau-pulau kecil yang punya nilai kerawanan, kerentanan yang tinggi. Kenapa? Biasanya pulau kecil kan terisolasi dia. Ya kan, daya elastisitasnya bahasanya, keterpulihannya ya. Kalau seandainya mereka terjadi perubahan atau degradasi, itu amat sangat lama, kan cenderung mereka akan permanen gitu loh. Ini saya mengatakan demikian karena memang ya, ketika pulau-pulau kecil, daya dukung lingkungannya itu memang sangat rentan gitu. Itu substansinya itu dulu dipegang gitu. Nah, sejauh ini, pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup tegas bersikap bahwa mereka nggak bakal membiarkan kerusakan terjadi di wilayah yang jadi rumah bagi 75% spesies karang dunia. Ini bukan cuma soal nikel, tapi soal bagaimana kita melindungi warisan dunia supaya nggak dikorbankan demi cuan sesaat. Emang mau cepat untung tapi ninggalin laut yang rusak selamanya? Karena sekali Raja Ampat hilang, nggak bisa dibeli ulang.